Ya, setiap peternak burung puyuh tentunya mengharapkan hal yang menyenangkan ya teman-teman. Apa itu hal yang menyenangkan? Uh, Oke, baik teman-teman, dimanapun berada, salam jumpa kembali lagi bersama saya di channel Bejar Kreatif ini teman-teman. Di kesempatan video kali ini kembali lagi saya akan sedikit sharing ya buat teman-teman, khususnya bagi para pemula dan yang belum sebelum melanjutkan video ini ya, sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya, karena subscribe ada gratis ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih untuk dukungannya, untuk supportnya, biar saya semakin bersemangat untuk membuatkan konten yang tentunya bisa bermanfaat buat peternak burung puyuh khususnya. Baik, di video kali ini teman-teman, saya sambil bekerja ya, saya sambil memanen telur ini, karena memang ini sudah terserang aja teman-teman, sudah 2 hari ya, 2 hari nggak saya panen karena anak saya nggak berani manennya ya, karena belum begitu paham. Dan istri juga ada kesibukan, jadi sempat tertunda kemarin teman-teman. Jadi makanya nih setiap rak ini penuh ya, ini setiap rak ini penuh semua nih telurnya, karena memang sudah persentasenya 85% sampai 90% burung puyuh saya ini bertelur ya. Nah teman-teman, dan bertelurnya sudah stabil ya, sudah stabil ya. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana supaya ya burung puyuh kita ini, ternak kita ini ya, yang kita pelihara bertelurnya bisa kontinu ya, bisa stabil kontinu teman-teman ya, sampai mencapai 90% ya. Nah ini memang hal yang tidak mudah ya, hal yang tidak gampang teman-teman. Buat teman-teman yang ada yang pernah ya bilang dengan saya, Pak, burung puyuh saya sekian ekor, tapi kalau yang bertelur hanya 10% atau 20% teman-teman. Nah ini memang kita ya harus kita harus melihat ya, ada beberapa faktor tentu akan mempengaruhi ya dalam budidaya burung puyuh ini teman-teman ya, kenapa bertelurnya ya sekian persen ya teman-teman. Nah ini punya saya sekarang sudah 90% ya, jadi turun paling 80%, nanti 90% ya. Jadi makanya rak ini penuh semua ya, jadi penuh teman-teman ya. Kalau di dalam ini 30 ekor betina, maka kalau 2 hari itu enggak kurang dari 50 butir ya teman. Nah 50 butir ini ya, dari 50 butir setiap rak ini pasti penuh ya, bahkan sampai ini ada yang karena sudah lewat ada berapa jam ya teman, jadi sampai ada 60 butir ya. Nah teman-teman, memang hal yang ditunggu-tunggu oleh setiap peternak burung puyuh, yaitu ketika burung puyuhnya bertelur ya kontinu ya, bertelurnya sampai mencapai 90% ya. Inilah hal yang menyenangkan bagi peternak burung puyuh. Yang pertama ya, burung puyuhnya bertelurnya maksimal ya, kontinu, itu yang menyenangkan ya. Kemudian pasarannya juga itu ya, bisa produksi ya, ini bisa habis ya, setiap hari habis ya. Ini punya saya teman, setiap hari kita panen sudah diambil orang ya, panen langsung habis ya teman, langsung dibeli. Nah itu hal yang menyenangkan teman ya, ketika kita berternak burung puyuh ya, hasilnya bisa stabil, kemudian pemasarannya juga mudah ya teman. Nah teman-teman, tetapi sebaliknya, hal yang tidak disukai, yang tidak menyenangkan bagi peternak puyuh ya teman-teman, ketika ya bertelurnya hanya mungkin 50%, bahkan mungkin hanya 40% teman-teman. Kemudian harga pakannya naik, terus harga jual telurnya ini ya tidak menentu ya teman-teman ya, bahkan sampai bertumpuk. Itu hal yang memang kita hindari sebetulnya, kita nggak suka hal seperti itu ya. Nah oleh karena itu teman-teman, ketika teman-teman ternak burung puyuh, memang beberapa hal yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Jadi masalah yang pertama, mungkin masalah kita sudah mencapai ya, produksinya sudah bagus. Terus kemudian ke tahap kedua teman-teman, enggaknya hanya kita produksinya bagus, tapi bagaimana dengan marketnya ya, pemasarannya, apakah lancar atau tidak teman. Makanya kita perlu membangun mitra dengan yang lain ya, untuk bisa membangun mitra dengan peternak lainnya ya, atau dengan pandai-pandai kita namanya kita usaha seperti ini ya. Kalau kita nggak bisa memasarkannya, tentu ya kita akan rugi karena pakannya setiap hari kita harus keluarkan.
ya setiap hari mengeluarkan pakannya dan kita harus beli mahal teman-teman. Nah, kalau nggak sesuai kan rugi teman-teman ya. Nah, oleh karena itu buat teman-teman yang memang sedang menekuni ternak puyuh ini, ya tentu yang pertama teman-teman tetap pertahankan produksinya ya, kalau bisa terus continue stabil ya teman-teman. Nah itu kemudian kedua, nggak kalah penting kita sambil mencari relasi ya, bagaimana pemasarannya, marketnya seluas mungkin ya, sehingga produksi telur kita ini nggak, pokoknya panen produksi ya kita langsung salurkan ya, kita distribusikan teman-teman. Nah itu yang memang harus kita pikirkan. Nah kemudian teman-teman nggak kalah penting juga kita harus perhatikan, yaitu masalah pakannya, karena bagaimanapun nutrisi ini sangat dibutuhkan oleh puyuh kita ya. Jadi puyuh kita membutuhkan nutrisi yang cukup ya, nggak bisa kita istilahnya menghasilkan telur yang banyak tapi nutrisinya kita kurangi ya, atau nggak sesuai, itu nggak mungkin teman ya, nggak mungkin ya. Ya jadi teman-teman ini yang harus kita pikirkan ya. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu yang besar, tentu ada hal juga yang harus kita pikirkan ya, tentu hal besar juga harus kita pikirkan, pertimbangkan, seperti ya pengadaan pakannya ya, bagaimana perawatan teman-teman. Ini perawatannya harus rutin ya, perawatannya harus rutin. Kemudian yang gak kalah penting lagi, jangan sampai telat minum ya teman, telat minum jangan sampai, karena itu bisa burung puyuh kita nih bisa tubuhnya bisa kering ya, kekurangan cairan, nah nggak akan bertelur. Nah itu teman-teman, itu hal penting yang harus diperhatikan oleh peternak puyuh, dan yang nggak hanya kita senang ketika telurnya banyak ya teman-teman, tapi kita harus pikirkan juga ya, bagaimana kita memikirkan apa yang dibutuhkan oleh burung puyuh itu sendiri ya, bagaimana kita bisa menyenangkan burung puyuh itu sendiri, ternak yang kita pelihara ya. Jadi nggak hanya kita senang dari hasil yang dia diproduksi, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kesenangan burung puyuh ya. Ketika burung puyuh itu senang ketika tempatnya nyaman ya, tempatnya bersih, makannya cukup ya, airnya cukup teman-teman ya, suasananya nyaman ya, ya udaranya, suhunya juga nyaman ya untuk burung puyuh kita. Nah teman-teman, jadi tentu ada dua hal ya, ada hubungan yang berbalik ya. Kita senang ketika burung puyuh kita bertelur banyak, tapi sebaliknya teman-teman, kita harus memikirkan juga ya, apa yang kira-kira menjadi kesukaan burung puyuh kita ini ya, kita harus memikirkan juga ya. Jadi nggak hanya kita senang ketika diberi hasil ya, telurnya banyak, tapi kita nggak pernah memikirkan, atau seadanya saja kita memikirkan ternak burung puyuh kita ya teman-teman. Saya membayangkan sendiri teman ya, ketika burung puyuh ini kan ada di tempat satu ya, satu tempat yang kecil seperti ini ya, tempatnya kecil, sumpek ya, sumpek teman-teman. Nah bagaimana ke tempat-tempat yang kecil ini bisa nyaman ya, tentu teman-teman, termasuk penerangan ya, kalau malam hari ya penerangannya juga harus cukup ya teman-teman. Kemudian kalau siang hari, kalau suhu panas, kita pikirin gimana supaya suhunya menjadi sejuk kan, seperti itu ya. Nah makanya teman-teman, ini hal yang kita pikirkan. Jadi kita nggak hanya memikirkan kita senang ketika kita diberi hasil yang banyak ya, dia bertelur banyak, tapi kita harus juga memikirkan bagaimana kesenangan burung puyuh ya. Kita juga bisa membuat burung puyuh itu senang ya, walaupun di tempat yang seperti ini, tapi burung puyuh kita ini bisa nyaman ya. Nah ciri-ciri teman-teman, ciri-ciri burung puyuh kita nyaman di dalam kandang teman-teman ya, ketika dia tidak lompat-lompat ya, kemudian tidak ada kanibal, berarti dia nyaman di dalam kandang teman-teman ya, dia nyaman dalam kandang, dan juga telurnya banyak ya teman. Itu berarti tandanya ya, tandanya burung puyuh kita nyaman di dalam kandang ya, telurnya banyak, stabil ya, telurnya besar-besar, tidak ada yang melompat-lompat, kemudian tidak kanibal, berarti burung puyuh kita teman-teman itu tandanya nyaman di dalam kandang. Nah ini yang harus kita pikirkan teman-teman ya, harus kita pikirkan. Nah jadi teman-teman, ini hal yang penting yang harus diperhatikan oleh peternak burung puyuh ya. Nggak hanya kita senang ketika telurnya banyak ya, hasilnya bagus, tapi ingat bahwa kita juga harus penting memikirkan kenyamanan ya, kesukaan dari burung puyuh kita ini ya. Nah supaya kita juga saling diuntungkan ya teman ya. Jadi kita juga untung ya dari produksi telurnya, burung puyuh kita juga teman ya, jarang ada yang mati ya kan gitu teman ya. Kalau sering ada yang mati, burung kita suka melompat-lompat, stres, itu aneh, nggak nyaman ya, di kandangnya nggak nyaman dong ya, itu pastikan ya, saya pastikan itu nggak nyaman. Nah teman-teman, yang kita harus kita pikirkan ya, bagaimana kita mengurangi burung puyuh kita stres ya kan. Karena stres itu banyak faktor dong ya, banyak faktornya. Baik teman-teman, saya kira ini saja untuk sharing kali ini ya. Saya lanjut ya, saya akan panen telur puyuh dulu, karena memang sudah lama nggak dipanen ya, sudah 2 hari teman ya, dan ini sudah ditunggu oleh yang biasa langganan dengan saya teman ya. Ya ada beberapa toko yang memang langganan, dan ini harus kita store lagi ya, sudah menunggu teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini, dan yang belum subscribe sekali lagi mohon subscribe-nya, dukungannya, like, comment, share ya, dan yang sudah subscribe sama terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.